Pemirsa GKPS TV yang terkasih, dalam rangka pesta Minggu Seksi Inang GKPS yang ke-67 tahun dan juga jubileum 60 tahun GKPS Cikoko, kami akan mengadakan bincang-bincang seputar perkembangan Seksi Inang di Jemaat GKPS Cikoko. Bersama saya hari ini hadir ketua-ketua Seksi Inang sejak periode yang pertama sampai pada periode berjalan tahun ini sampai tahun 2030. Pemirsa GKPS TV yang terkasih, saya akan memperkenalkan siapa aja sih ketua-ketua Seksi Inang yang sudah bekerja melayani sampai dengan tahun ini di gereja kita GKPS Cikoko. Kita akan melihat orang tua kita yang luar biasa. Mereka sudah lansia, tetapi kelihatan energi mereka luar biasa dan kesehatan mereka tetap Tuhan berkati. Saya akan memperkenalkan yang pertama sekali adalah yang terkasih Namboru cantik, Namboru Nyonya Situa BTH Saragih. Boleh memperkenalkan diri? Silakan Namboru. Terima kasih. Saya disebut sebagai Nyonya Situa Barens TH Saragih Burupurba Pak. Yang pada waktu itu saya sebagai ketua wanita yang disebut pada masa itu Seksi Inang di GKPS Cikoko ini dari tahun 1980 sampai dengan akhir 1982. Berhubung karena kita satu keluarga mengikuti suami yang diutus oleh Departemen Perhubungan Laut bekerja di New York dari PT Jakarta Lloyd. Tapi sebelumnya saya di sini ketua Seksi Inang adalah Nyonya Kander Purbapak Boru Sihaloho. Kegiatan kami sebagai Seksi Inang banyak membantu perkembangan kemajuan gereja GKPS Cikoko ini. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan yaitulah mengadakan bazar mencari dana yang mengumpulkan penduduk masyarakat lingkungan daerah ini dengan membagikan kartu pada anggota lingkungan ini. Dengan demikian mereka boleh dapat di sini. Kami itu bazarnya barang-barang bagus, tidak barang-barang bekas, tapi barang-barang bagus sehingga demikian masyarakat lingkungan ya merasa tertolong. Jadi itu dikumpulkan dana dalam bazar untuk mendukung dana pembangunan gereja kita, gitu ya Namboru? Iya betul. Kalau keberadaan bagaimana Namboru waktu itu untuk bisa memotivasi anggota Inang untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Inang, Namboru? Kami waktu itu memang masih sedikit ya. Namun kami kompak. Ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang sudah berkeluarga yang anaknya udah mulai besar-besar, kita kompak. Dan kami mempunyai kegiatan itu setiap hari Kamis. Pada awalnya kita berbincang-bincang mau dibikin hari Sabtu kah atau hari Kamis. Nah, kalau hari Sabtu kita bisa pulang telat, nanti besoknya terganggu untuk ke gereja, sehingga diputuskan bersama kita bikinlah hari Kamis. Ya, kenapa waktu itu Namboru? Kenapa harus hari Kamis ya? Karena ada ibu-ibu ini yang nggak terlalu repot di rumah, ya boleh dia menunggu suaminya pulang bersama-sama. Oh, ikut sermon maksudnya Namboru? Tidak ikut sermon karena kan kita kan bukan majelis. Ya, kita berbincang-bincang lah apakah kegiatan yang perlu dilakukan lagi dan bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam membina keluarga. Karena pada umumnya masih muda-muda waktu itu ya. Jadi siapa yang segera pulang untuk ngurus, mungkin seperti saya misalnya ya, anak-anak saya lagi ujian, ya saya pulang duluan aja lah, gak usah ikut suami. Nah, seperti itu. Nah, tapi meskipun kami masih sedikit, tapi kami punya kegiatan, kami bikin lomba sektor. Nah, dari sinilah tertariklah anggota-anggota ini untuk ikut Merari Kamis. Nah, karena
bagus juga ya, tambah tambah pengalaman kita. Nah, di samping kita PA, tambah pengalaman, ikutlah ikutlah. Sehingga banyaklah kami, anggotanya seksi Inang ini. Oke. Nah, Ya jadi, kalau tadi Namboru bilang belum banyak gitu ya, kira-kira bisa nggak Namboru 20 orang kah gitu? oh Karena kita lebih bisa lihat perkembangan sampai sekarang lebih ya? lebih, Lebih 20 iya, orang ya? Oke. rajin-rajin Rajin, rajin-rajin, ya. heeh, Yang udah orang tua, yang ibu-ibu muda juga baru-baru waktu itu ikut menikah, ya? iya, Oke oke. rajin-rajin. Di Iya. samping itu juga kami ya barangkali untuk bisa kami juga kalau memasak gitu kan, kalau masak misalnya 3 takar lah beras saya masak ya, kita ambil satu satu genggam, kita kumpulkan, nanti hari Kamis kita bawa. Nah, itu nanti membantu yang menjaga gereja keluarga Pak Hanapi, yang begitu baik gereja ini meskipun waktu itu ada pohon rambutan, tapi selalu bersih. Kalau musim rambutan kami sangat suka cita karena kami makan rambutan sebelum sebelum hari Kamis. Iya, Namboru senang sekali gitu ya Iya, mendengarkan, pengalaman Niham gitu, bahwa, walaupun sedikit waktu itu nggak banyak inangnya, tapi ibu-ibu muda juga sudah sudah ikut aktif, ya. ya. PA sudah mulai setiap hari Iya, Kamis, sudah dilakukan setiap hari Kamis rutin, kemudian, dilakukan juga lomba-lomba oh antar iya, sektor gitu iya, ya. Salah iya, satu upaya kita untuk bisa mengarah inang ya Namboru ya, betul, dan itu iya, cukup berhasil ya waktu itu ya. betul, Ya iya. luar biasa, saya tertarik sekali bahwa pada saat itu, inang juga berusaha menyisihkan tadi beras, segenggam beras untuk diberikan kepada penjaga gereja. Saya pikir itu juga Iya, program yang luar biasa iya, ya, Namburu. Memang kalau saat sekarang ini, iya, kita tidak melakukan itu lagi, tapi dalam iya, bentuk yang lain perhatian kita iya. gitu Kalau ya. kita malah koran, zaman dulu kan tidak ada, medsos gitu kan, koran kan kita kumpulkanlah koran ini, nah baru nanti kita timbang berapa kilo kita jual. Nah itu juga lah menambah untuk dana pembangunan gereja, Iya, atau mungkin juga untuk nambah dana kami seksi Inang, barangkali kami ada snack, nah iya. dari situlah kami ambil. Ya, luar biasa ya Namboru. Jadi walaupun 2 tahun, selama 2 tahun ya Namboru, dari 1980 sampai 82 tadi ya Namboru, tetapi Iya, udah banyak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Namboru sebagai ketua waktu itu ya. dan saya juga dirihen, Kenapa Namboru? saya Oh juga iya dirihen dirhen, ya. iya sekaligus pengajar KOR, dirhen KOR gitu ya. Jadi tentunya, ini nanti bisa kita lihat bagaimana perkembangan program-program di Seksi Inang sejak dari Namboru tadi ya, sudah ada membuat bazar untuk mengumpulkan dana, malah mengumpulkan dana untuk mendukung Ya, pembangunan gereja kita itu luar biasa. dan Mungkin bisa ya, ada dan lagi satu Namboru? lagi, kita uang terkecil, Oke. uang ya kan uang terkecil. Oh, Ya. sudah ada mata uang terkecil waktu Udah, itu? Oh iya. luar Jadi kan biasa. kalau kita belanja kan zaman dulu kan nggak ada, QRIS, entah apa yang kalian Iya sebut zaman iya. sekarang ini, berduit deh segenuk kan, nah dong mah holi 5 sen, 1 sen, ipatupu ma ai me tong kanami, atau kita membantu bangunan gereja atau mengisi kas kami, Oke untuk oke. snack gitu Ya, loh. oke. Jadi ternyata dari dahulu, dari zaman tahun 80-an ya tadi ya Nemburu? Sebelumnya pun waktu Inang Kander Beruhaloho, Oh sudah ada ya? udah, Sudah ada mata uang iya, terindah, yang heeh, sampai saat ini program itu juga masih berjalan di iya, Seksi Inang Cikoko ini ya. Iya luar biasa Nemburu. Terima kasih untuk pengalamannya, nanti kita akan coba bertanya lagi ya beberapa hal iya, terkait pengalaman Namburu. Mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya, iya. setelah Namburu tadi 2 tahun ada PAW, kepada Namburu Situa Emeritus SR Damanik ya Namburu. Jadi ya silahkan Namburu, boleh. Shalom untuk kita semua Inang GKPS, secara khusus Inang GKPS Cikoko. Saya akan membagikan pengalaman saya pada waktu saya menjadi ketua Inang GKPS Cikoko. Tidak banyak pengalaman saya pada waktu itu, karena pertumbuhan rohani Inang juga belum bertumbuh pada waktu itu begitu baik ya. Eh, Bukan seperti sekarang, pertumbuhan rohaninya sudah hebat sekali, sudah luar biasa. Pada zaman saya waktu pengurus seksi Inang, hanya PA Merari Kamis. Lalu lomba paduan suara. Pada waktu itu masih berlomba-berlomba gitu paduan suara. Kalau itu memang aktif selalu mengikutinya. Lomba paduan suara waktu itu bukan antar jemaat tapi antar gereja begitu ya. Selalu mengikutinya dengan tekun semua Inang Cikoko gitu. Itulah pengalaman saya pada waktu saya jadi ketua.
Dan pada waktu saya ketua juga belum banyak sih apa yang dilakukan gitu ya. Tapi kami mengadakan inventaris gereja karena kita selalu mengadakan makan bersama kalau ada acara-acara. Kami mengadakan piring, gelas, apa, cangkir kami adakan pada waktu itu. Lalu dibagi tiap orang, kamu berapa lusin, kamu berapa piring, kamu berapa piring. Sehingga waktu itu kalau nggak salah terkumpul ya 12 lusin piring dan juga gelas gitu. Itulah kegiatan kami pada waktu waktu saya pengurus seksi Inang, ketua seksi Inang Cikoko. Tidak banyak yang kami lakukan karena memang pertumbuhan rohaninya. Tapi saya selama bergereja di Cikoko ini, saya melihat semua pertumbuhan rohani Inang GKP Cikoko. Saya akan melihat juga bagaimana mau saya kesaksian saya waktu dan permain saya Nyonya Sirun ketua, dia membuat banyak murid menjadi perangkai bunga begitu ya. Kalau dia beda ini juga banyak yang dilakukannya. Tapi yang saya bangga sekali adalah pengurus seksi Inang 2025-2030. Saya sangat bangga ini. Dan saya selalu membawa dalam doa ini. Karena saya lihat luar biasa pertumbuhan rohani Inang GKP Cikoko ini. Saya pikir ini semua berkat kerja keras daripada pendeta penginjil yang menabur firman. Dan ihaguluhkon. Anggolangi haguluhkon pengurus seksi Inang ay langadong merdalan sonai kegiatan seksi Inang. Seperti ini satu yang saya berkesan di hati saya. Mengumpulkan uang terindah yang terkecil. Wah, kalau saya baca kadang-kadang sampai 30, 20 juta, 40 juta. Wah, luar biasa ya. Lalu dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani desa-desa atau ke panti asuhan. Itu satu kegiatannya yang sangat berkesan kepada saya. Sampai sekarang saya berkesan sekali itu. Aduh, inilah ya bedanya zaman kami dulu dengan zaman sekarang. Kok pertumbuhan rohaninya luar biasa, saya pikir begitu. Lalu yang kedua, domba dan gembala saling mendoakan. Wah, luar biasa ini saya pikir begitu. Hebat ya, terima kasih Tuhan. Tetap Tuhan bimbing seksi Inang ini, terutama pengurusnya supaya tetap membawa Inang lebih jauh lagi pertumbuhan rohaninya lebih bagus lagi ke depan gitu. Saya selalu berdoa. Itu cuma macam. Tapi yang sampai gebrak aja lagi tahun 2025-2030 ada itu kelompok baca Alkitab. Tiap grup 6 orang. Kalau saya baca ada 20 orang. 20 20 kelompok, kelompok Naburu. ya. Nah, 20 kelompok. Kali 6, 120 orang. Tiap pagi membaca Alkitab. Dan juga 120 orang itu punya domba dan gembala. Pertumbuhan rohani pasti bertumbuh. Saya yakin dan percaya dengan kegiatan seksi Inang berdoa dan baca Alkitab. Ya, seksi Inang ke depan ini menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang doa bagi suami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga, bangsa dan negara. Sehingga nanti juga saya kira bapak-bapak mengikut. Bapak-bapak juga akan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Pemuda-pemudi juga akan mengikut nanti pertumbuhan rohaninya. Menjadi sukses dalam pendidikannya, sukses dalam pekerjaannya, sukses mendapat pasangan hidupnya. Anak-anak sekolah minggu juga nanti ke depan ini bertumbuh di dalam Tuhan, belajar dengan baik, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua dan keluarga. Inilah harapan saya ke depan ini. Ini tidak terlepas daripada doa seorang ibu. Makanya terima kasih kepada pengurus seksi Inang periode 2020-2025 dan 2025 ke 30 yang telah membuat pertumbuhan roh memimpin, menggerakkan ya Inang supaya rajin baca Alkitab dan juga berdoa. Itulah dari saya. Ya, terima kasih pemirsa GKPS TV. Namburu Situa Emeritus SR Damanik memimpin atau sebagai ketua seksi Inang itu selama 8 tahun sejak 1982 sampai 1990. Dan setelah Namburu SR Damanik dilanjutkan kepengurusan oleh Inang Nyonya Inang Mama Ipon, Inang Mirna.
Ya, Inang Nyonya Muller Damanik, Inang Mirna Boru Sumbayak, selama 10 tahun Namboru sudah terlebih dahulu kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tetapi walaupun Namboru sudah pergi, semua kegiatan-kegiatan, program-program yang dilakukannya bersama dengan kepengurusan pada zamannya dia, itu juga memberikan inspirasi kepada pengurus yang selanjutnya. Seperti tadi dari Namboru BTH, lomba itu, lomba KOR itu masih di tingkat sektor, sampai kepada Namboru SR Damanik, kita sudah mulai merambah keluar antar gereja. Itu artinya ada perkembangan. Hari lepas hari, tahun demi tahun kita mencoba membuat perkembangan gitu ya. Kita kembangkan lagi program-program kita. Harapannya supaya seksi Inang di Jemaat Cikoko ini juga imannya boleh bertumbuh dengan berbagai kegiatan. Nah, setelah Namboru Nyonya Smirna Boru Sumbayak dilanjutkan lagi ke pengurusan oleh Inang Situa Emeritus Elseria Boru Saragi. Silakan Namboru. Namboru ini, Inang ini adalah ketua pengurus seksi Inang pada periode 2000 sampai 2010. Silakan Inang. Ya, terima kasih. Eh, dari saya ya, saya sangat bangga dengan pengurus seksi Inang sekarang ini yang demikian memperhatikan bagaimana supaya Inang ini boleh semakin maju ke depan. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kami mungkin mengutarakan pengalaman-pengalaman kami. Memang pengalaman kami dulu waktu zamannya Kakak Mirna ya, ya kami itu boleh dibilang karena gereja ini masih dalam pembangunan, ya kami kan marari Kamis di bawah pohon. Di bawah pohon itu dengan pahan api. Terus yang paling berkesan sekali itu ada mamanya Herti. Mamanya Herti itu yang selalu kalau dalam marari Kamis dia dan pasti hadir dan selalu dia banyak cerita-ceritanya yang membuat orang supaya jadi banyak ketawa gitu ya. Waktu itu rumah mereka masih di Tebet. Begitu waktu itu keadaan itu dalam pengalaman perjalanan mengenai seksi Inang, memang terus terang saya sangat bangga dengan kepengurusan seksi Inang sekarang yang banyak sekali memotivasi bagaimana untuk Inang ini semakin maju. Ya mungkin di dalam keberadaan kami dulu, kemampuan kami mungkin hanya begitu, tapi di dalam kepengurusan kami itulah yang waktu itu kita seksi Inang Wanita Cikoko mengikuti Pesparawi ke Siantar. Ya, ini menceritakan pengalaman menjadi ketua selama 10 tahun ya. Ketua saya Ya, itu. oke, silakan. Kita waktu pas ke Siantar itu pas waktu itu saya jadi ketua ya. Ya walaupun tidak menang, tapi di Jakarta ini kita menang kok waktu itu. Seperti yang saya katakan tadi, saya sangat bangga melihat Nasiam kompak pangidah nami. Jadi ya nami berterima kasih bani Tuhan, beginilah kita keberadaan Inang ini, kita dikasih tempat yang semakin megah juga lah paruhurata seksi Inang kene. Ya, Terima kasih Mak. ya, kalau bisa kita lihat banyak sekali perkembangan. Kalau pada kepengurusan Inang ini sudah mulai kita kembangkan adanya anak maharga. Ya, anak maharga. Jadi waktu itu ada beberapa anak dari jemaat kita ini yang menurut kami seksi Inang itu punya kerinduan untuk bisa menjadikan mereka menjadi anak maharga. Untuk membantu mereka dalam pendidikan mereka. Jadi itu yang berkembang. Tapi dari awal itu dilanjutkan terus. Yang namanya paduan suara, latihan KOR, mengikuti festival-festival, itu kita lanjutkan terus. Dari pengurusan pertama ke Namboru SR sampai pada kepengurusan Inang LC Boru Saragi. Dan kemudian kita juga sudah mengembangkan pada kegiatan-kegiatan untuk kunjungan-kunjungan diakonia seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa kita lihat bagaimana pada kepengurusan periode yang berikutnya, periode 2010 sampai dengan periode 2020. Bersama kita ada Inang Situa Emeritus Merinela Boru Purba. Silahkan Nang. Terima kasih. Saya ingin menceritakan bagaimana saya bertumbuh di GKPS ini. Sungguh saya bertumbuh.
Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, sebetulnya masih SD, saya udah diajak pengurus oleh Inang Mirna tadi. Tahun 1990 saya ditugaskan jadi koordinator seksi dana di seksi Inang ya. Kemudian lanjut 5 tahun berikut wakil sekretaris. Waktu itu Inang Elsa yang sekretaris. 5 tahun berikut tahun 2000 sampai 2005 saya jadi wakil ketua, wakil beliau. Kemudian ada sedikit bergeser 2005 saya diutus ke PGI, Komisi Perempuan PGI Jakarta Selatan, saya terpilih jadi ketua. Periode 2005 sampai 2010. Ya, kemudian saya kembali lagi melayani di seksi Inang sebagai ketua 2 periode tahun 2010 sampai 2020. Memang sungguh saya merasa bertumbuh ya karena ada kesempatan diberikan Tuhan melayani, dan kesan saya yang memang tidak bisa saya lupakan, ya apa yang saya dapat di Komisi Perempuan PGI itu saya terapkan juga di seksi Inang. Dan kita waktu itu salah satu aksi sosial kita berikan pundi-pundi atau celengan kepada semua Inang, dan itu dikumpul dalam setahun, kemudian terkumpullah lebih kurang 50 juta lebih ya. Waktu itu bendahara Inang Timo. Lalu kami antar itu ke disabilitas ya. RBM yang di Buluraya Pange. Rehabilitasi bersumber daya Ya. masyarakat. Dan itu berlanjut tahun berikutnya masih kita kirim juga ke sana. Nah, lalu kesan yang tidak bisa juga saya lupakan, kita ikut Pesparawis GKPS seksi Inang. Puji Tuhan kita juara 1, terbaik 1. Ya, terbaik 1 waktu itu. Jadi sekarang saya udah lansia. Saya mengamati pengurus seksi Inang yang seperti yang dikemukakan Inang SR tadi, sungguh luar biasa. Ya, generasi penerus memang selama ini rupanya mereka juga menyimak, dan puji Tuhan berlanjut dan semakin baik, semakin maju. Itu memang is the best lah. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan inilah juga kami harapkan untuk berikutnya, bagaimana saya sudah pengalaman waktu di Jakarta Selatan, ada yang bertanya, GKPS, S-nya itu apa? Belum banyak yang kenal, saya katakan S-nya itu Simalungun, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi apa bedanya dengan HKBP? Itu hanya beda soal bahasa. Nah, saya harapkan untuk ibu-ibu yang muda, tolong diutuslah lagi. Sebab kami ini sudah lansia. Diutuslah lagi ke PGI, Komisi Perempuan dan Anak sekarang ya, Kompera, dulu Komper, sekarang Kompera. Jadi supaya berkesinambungan. Kita jangan hanya melayani di dalam, tapi boleh juga melayani dan sekaligus bersaksi. Bahwa GKPS juga boleh memuliakan Tuhan dan kenal gereja-gereja tetangga. Itulah yang saya harapkan, dan saya bersyukur dan cukup bangga. Generasi penerus seksi Inang di GKPS Cikoko semakin baik, semakin meningkat. Apalagi sekarang zaman canggih, teknologi tinggi, seperti kami udah gaptek. Tapi syukurlah generasi muda ini sudah tinggi IT-nya ya. Jadi inilah yang sangat kami rasakan perubahan itu. Banyak perubahan ya. Zamannya kami mungkin ya itu sudah bagus. Tapi sekarang kami tidak sanggup lagi. Seperti yang anak-anak muda sekarang ya. Udah pakai seperti di kantoran gitu teh. Pakai laptop, udah memang is the best. Jadi selamat melayani, tetap semangat. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Inang Situa Emeritus Merinella Purba dan pemirsa GKPS TV. Setelah Inang Situa Emeritus Merinella Purba dilanjutkan kepengurusan oleh kami. Saya kebetulan sebagai ketua pada tahun 2020 sampai periode tahun 2030. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh orang tua yang kami kasihi, ketua-ketua seksi Inang pada zamannya yang sudah menorehkan banyak hal, yang sudah menanamkan pondasi yang kuat tentunya, itu yang kami teruskan. Kami tidak juga mampu
tanpa ada torehan awal humbari nasyam. Dasarnya sudah pundasi yang kuat tumai bangun nasyam. Kami generasi yang meneruskan. Dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu adalah atas doa-doa nasyam, atas ajaran-ajaran nasyam yang memberikan regenerasi kepada kami yang muda. Pemirsa GKPS TV, selama kepengurusan kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Tentunya kami juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2000 itu terjadi COVID. Begitu kami dilantik sebagai pengurus di Jemaat Cikoko, sebagai pengurus inang di Jemaat Cikoko ini, minggu inang masih kita lakukan, tetapi setelah itu kita sudah harus berhenti gitu kegiatan secara offline, sehingga semua harus dilakukan di rumah. Pada saat itu memang kami luar biasa memikirkan apa yang harus kita lakukan, kegiatan apa yang harus kita lakukan. Kalau kondisinya tidak boleh bertemu satu dengan yang lain. Tetapi puji Tuhan, kalau kita mau bekerja, Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga waktu itu kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Dan senang sekali kebetulan pengurus-pengurus dan anggota di seksi inang pada zaman itu punya keahlian seperti yang tadi kakak kami bilang ya generasi muda sudah mulai familiar sekali lah dengan teknologi. Sehingga kami memikirkan untuk membuat PA secara Zoom, secara online waktu itu. Puji Tuhannya semakin banyak inang juga yang hadir mengikuti Zoom, mungkin karena dari rumah, sehingga yang kerja juga bisa mengikuti karena kita mulai 5:30, yang bekerja di kantor juga bisa mengikuti dari rumah. Itulah hal yang paling berkesan bagi kami kepengurusan tahun 2020 sampai 2025. Tetapi hari lepas hari Tuhan berikan hikmat kepada kami. Kami secara bersama-sama dengan pengurus yang lain juga anggota itu memikirkan apalagi yang bisa kita lakukan. Oh, kita melakukan retreat, songonai lakukan nasyam sanghay. Pernah kita lakukan retreat gitu ya bersama. Kami melakukan retreat itu secara online gitu ya. Dilakukan secara Zoom, itu kita lakukan dan tidak mengurangi sukacita inang pada saat itu. Dan betul, hari lepas hari kita juga memikirkan mana boy bain hita, program-program. Ase inang i Jemaat Cikoko ini bisa bersama-sama bertumbuh imannya. Karena kita tahu bahwa tujuan dibentuknya seksi inang di GKPS adalah untuk meningkatkan spiritualitas inang. Inilah yang kita mencoba untuk mengupayakan apa yang kita lakukan supaya inang bersama-sama spiritualitasnya itu bersama-sama boleh bertumbuh. Jadi kita mencoba gembala domba dari kepengurusan sebelumnya sudah kita lakukan juga. Kemudian pada periode kami dari 2020 sampai 2025 dengan bantuan dari Inang Situa Emeritus Merinella, sekarang kita sudah punya lebih dari 12 inang yang punya keterampilan untuk merangkai menjadi generasi penerusnya Inang Situa Merinella. Itu luar biasa. Sampai saat ini mereka memberikan waktunya, memberikan hatinya untuk melayani kembang altar di gereja kita. Jadi kembang altar kita tidak bunga palsu, ya, tapi bunga segar. Betul, ada sesegar ciptaan Tuhan yang ibu-ibu indah. Cikoko ya, Nang ya. Ya, dan kemudian atas kesaksian dari beberapa inang, memang pertumbuhan spiritualitas itu juga penting sekali. Tentunya kita harus belajar dari firman Tuhan. Itulah yang membuat kami berpikir untuk bersama-sama membaca Alkitab. Karena kita tahu dari bincang-bincang dengan ibu-ibu yang lain bahwa ternyata masih ada ibu juga yang belum pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Masih ada. Nah, tujuan kita bagaimana mengarahkan. Mungkin sebahagian dari inang sudah 20 kali, Namboro SR sudah 20 kali membaca dari awal Kejadian sampai Wahyu. Tapi masih ada inang yang belum. Sehingga kita berusaha inang yang sudah membaca secara berulang-ulang memotivasi inang yang belum. Itulah tujuan kita untuk membuat kelompok membaca Alkitab. Kita harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini ada sesuatu yang bertumbuh. Jadi ada perubahan. Ada perubahan dari inang, ada sesuatu yang progres gitu ya dari inang GKPS Cikoko ini. Itulah tentunya harapan kita. Dan program mata uang terindah yang sudah dimulai dari Namboru, kepengurusan Namboru Situa BTH Saragi sampai saat ini kita lakukan. Kalau dulu mata uang terindah, mata uang terkecil ya Namboru,
Nah kalau sekarang sudah kita logam, sebut mata uang uang terindah. terindah. Kalau dulu logam-logam yang kita masukkan ya, Sekarang Namboru. tidak lagi. Kalau sekarang yang terindah sesuai dengan hatimu untuk bisa memberikan diakonia, kepedulian kita kepada baik anak-anak di panti asuhan ataupun para hamba Tuhan, juak-juak nih Tuhan, Di pedesaan. penginjil, Pedesaan pendeta ya. yang mereka Iya. mereka melayani di pedesaan. Dan puji Tuhannya semua inang di jemaat kita ini mendukung program itu. Mereka memberikan hatinya. Jadi yang saya mau sampaikan, Hubani Nasyam, terima kasih untuk dukungan Nasyam. Tentunya tanpa doa Nasyam, tanpa dukungan Nasyam, senior kami, ketua-ketua pada periodenya, tentunya kami nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi doa Nasyam, sehingga Tuhan juga memberikan kami hikmat, memberi kami habotohon, dan yang paling tentunya perlu dukungan doa Nasyam, agar kami, terutama pengurus yang saat ini, kami tetap taat, setia pada tugas pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Jadi tentu Aima Pangarapanta, pemirsa GKPS TV, itulah bincang-bincang kami dan tentunya kalau masih ada mungkin yang mau disampaikan untuk kepengurusan yang sekarang, boleh mungkin dari Namboru dulu. Namboru Situa BTH, untuk kepengurusan yang sekarang Namboru, mungkin ada lagi pesannya Namboru. Silahkan Namboru. Terima kasih ya. Saya kira kalau untuk pengurus seksi Inang sekarang ini sudah the best lah ya. Hanya saja dipertahankan. Heeh. Membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Jadi bagaimana kekompakan kalian selama ini itulah dipertahankan untuk ke depan. Biar lebih banyak lagi generasi muda aktif untuk periode berikutnya, biar generasi muda yang maju untuk sebagai pengurus melanjutkan tugas-tugas kita yang kita telah lakukan selama ini. Jadi yang terakhir, God bless you all pengurus Terima kasih Namboru. 2025-2030. Terima kasih banyak. Iya, kalau Namboru Situa SR mungkin tadi belum sempat juga ya tantangan Naido Pakon Nasyam pada zamannya dan Saya pesan buat kami. pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus seksi Inang GKPS Cikoko yang begitu menghargai kami mantan-mantan ketua pengurus Inang masa-masa yang lalu. Saya bangga pada hari ini, belum pernah punya pengalaman seperti ini, udah berapa puluh tahun saya tidak pengurus dari mulai 90, belum pernah saya disapa oleh diajak seperti ini oleh pengurus seksi Inang. Maka saya berterima kasih kepada pengurus seksi Inang Cikoko yang telah mengundang kami pada hari ini dan kita berbincang-bincang membagi pengalaman satu dengan yang lain. Dan harapan kami seperti tadi, harapan Denny bahwa seksi Inang semakin diberkati Tuhan dan semakin giat melayani dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, terima kasih Namboru. Silahkan, ada yang mau ditambahkan? Sama saja? Sama saja. Ada penekanannya atau? Sama saja. Penekanannya bagaimana supaya ibu-ibu muda ini mereka bisa lebih memberikan waktunya. Tapi terkadang memang kita datang juga dari segi waktu ya. Mereka masih pada kerja, pulangnya jam paling cepat sekarang ini kan jam 5:30, jam 6 baru pulang. Sedangkan kegiatan seksi Inang sebenarnya dulu kan dari sore jam 4 sekarang kan jadi jam 5:30 kan. Sebenarnya udah pas itu 5:30. Tapi ya kadang-kadang saya nggak bisa salahkan karena jauhnya. Tapi ya gitulah, mari kita sama-sama untuk bagaimana semakin baik. Saya aja kalau hari Kamis kalau nggak ada acara saya pasti saya hadir kok. Ikut PA, makasih. Oke, terima kasih Nang. Kakak? Kalau saya, Ya. Kalau saya satu aja kalau untuk pengalaman saya ya, saya harapkan dari pengurus Inang yang sekarang, melayanilah dengan hati. Itu kuncinya. Sebab kalau tidak dari hati, nanti ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ada aja alasan. Ya. Tapi kalau dari hati, walaupun hujan, ditembus.
bangun pagi jam 4 jalan. Itu pengalaman saya. Karena apa? Ketika ingin memuliakan Tuhan, bukan mau cari nama. Itu aja kuncinya. Melayanilah dengan hati walaupun tidak dilihat jemaat, tapi dilihat Tuhan. Kalau sudah seperti itu, pasti jalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, melayani dengan hati harus betul-betul ditanamkan kepada kita semua, terutama tentunya. Ya, ini pesan ini buat pengurus periode 2025-2030 tentunya ya. Ya, jadi kalau selama ini kita juga sudah mulai melakukan itu dan itu ditekankan lagi agar kita tetap setia melayani dengan hati. Terima kasih Kak. Ada tambahan Namburu? Ada maksudku manakin melayani dengan hati yang tulus. Nah, jadi kalau udah dengan hati yang tulus, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kalau sudah demi kemuliaan Tuhan, tentu mengerti apa arti pelayanan yang sesungguhnya, apa arti gembala yang sesungguhnya. Sonaido. Jadi kalau saya secara pribadi, mohon maaf, halani langbu ibe mengikuti PA-nya Naomi, PA-nya Seksi Inang karena usia dan saya jam 7 sudah tidur. Nah, jadi karena itu mohon maaf, bukan karena apa-apa makanya tidak hadir, karena kondisi kesehatan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Ma Bani masukan Nasyam. Tentunya ini juga menjadi masukan buat kami untuk lebih semangat lagi juga ke depan melayani di ladang Tuhan. Memang betul tantangan kami pada kepengurusan sekarang dan ini menurut saya tantangan-tantangan dari kepengurusan sebelumnya juga. Karena kebetulan saya juga sudah menjadi pengurus di Seksi Inang tahun 2000. Kehadiran dari Inang. Kalau dilihat begitu banyak sebenarnya anggota Inang kita 259 secara data gitu ya. Tapi memang yang bisa mengikuti kegiatan di PA itu kita ya sekitar 35 sampai 40 secara kita offline gitu ya. Harapan kita memang tadi seperti Inang Situa Emeritus Elseria bilang, bagaimana kita melibatkan ibu-ibu muda. Kita sudah berupaya, kalaupun tidak bisa ikut di PA untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pada KOR hari Minggu itu bisa kita secara bersama-sama. Supaya tidak ada lagi misalnya alasan kita. Kalau kita bekerja dengan hati tadi senior kita, orang tua kita sudah sampaikan bahwa bekerjalah, melayanilah dengan hati. Maka Tuhan akan memberikan hikmat. Termasuk untuk bagaimana kita mengelola waktu kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Asku Bani Nasyam, orang tua Nami yang terus mendoakan pengurus Inang di periode demi periode. Sehat mana Syam, saya Tuhan matong-tong homani, nama masu-masu Nasyam, senegi keluarga, kesehatan Nasyam, tetaplah menjadi pendoa untuk Inang juga jemaat kita di Cikoko. Demikian tadi bincang-bincang kami, kiranya ini juga bisa memberikan gambaran bagaimana perkembangan program Inang di jemaat Cikoko sejak berdirinya Seksi Inang di jemaat kita ini sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Horas. GKPS TV